Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Syarif Khalili selaku dosen pengampu mata kuliah Al-Quran dan Hadis. Perkenalkan, nama saya Muhammad Adi Prasetyo dari program studi pendidikan agama Islam Fakultas Agama Islam semester 4 Universitas Islam Majapahit. Dalam video kali ini saya akan membahas mengenai menuntut ilmu dalam perspektif Islam. Video ini saya buat untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah Al-Quran dan Hadis yang telah ditetapkan oleh Bapak Syarif Khalili. Sebelum kita membahas mengenai menuntut ilmu menurut perspektif Islam, saya akan memberikan beberapa poin yang akan saya bahas. Yang pertama tentang pentingnya ilmu, yang kedua tentang dalil-dalil menuntut ilmu, dan yang ketiga tentang pendapat saya mengenai ilmu apakah yang penting bagi umat Islam di masa modern ini. Memasuki poin yang pertama tentang pentingnya ilmu. Seberapa pentingnya ilmu? Tanpa ilmu, seseorang umat itu dianggap akan kering. Kenapa? Karena agama dan juga ilmu itu tidak bisa dipisahkan. Agama dan ilmu itu saling melengkapi. Bahkan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani sendiri mengatakan bahwasannya hendaknya seorang muslim itu senantiasa untuk menuntut ilmu. Seseorang itu sangat membutuhkan ilmu pengetahuan, baik itu untuk berkata maupun untuk beramal. Ucapan dan perbuatan seseorang itu tidak akan ada nilainya tanpa adanya suatu ilmu. Bahkan amalan itu bisa jadi tidak diterima apabila tidak adanya ilmu. Seseorang menuntut ilmu itu pasti untuk menghindari dari kebodohan. Setelah itu poin yang kedua yaitu mengenai dalil-dalil menuntut ilmu. Saya di sini ambil 3 dalil, 2 dari ayat Al-Quran dan 1 dari hadis Nabi. Yang pertama yaitu dari Quran surat Al-Alaq ayat 1-5. Seperti yang kita ketahui bahwasannya ayat tersebut merupakan wahyu pertama yang turun kepada Nabi Muhammad, yaitu mengenai perintah untuk membaca. Membaca di sini berarti adalah untuk belajar dan menuntut ilmu. Yang kedua yaitu mengenai Quran surat At-Taubah ayat 122, yang mana artinya berisikan, dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semua pergi ke medan perang. Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali agar mereka dapat menjaga diri. Hal ini dapat saya contohkan atau saya gambarkan dengan sejarah kekalahan Jepang semasa Perang Dunia. Ketika itu Jepang tidak menanyakan berapa alutsista yang tersisa, berapa prajurit yang masih hidup, tapi yang mereka tanyakan adalah ada berapa guru yang masih ada atau masih hidup. Mengapa hal itu terjadi? Karena guru dan ilmu pengetahuan itu sangat penting bagi mereka, karena guru merupakan pedoman dari ilmu pengetahuan. Guru dan juga pengetahuan ini sangat berpengaruh besar bagi kemajuan suatu bangsa dan negara. Guru dan pengetahuan ini akan mencetak generasi penerus bangsa, mencetak generasi yang akan ahli di bidang militer, mencetak generasi yang akan ahli dalam bidang politik, generasi yang ahli dalam bidang tata negara, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga mengenai hadis Nabi yang berbunyi, barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Hadis riwayat Muslim. Poin ketiga yaitu mengenai pendapat saya, ilmu apa yang penting bagi umat Islam di masa modern ini. Menurut saya pribadi ada 2, yaitu ilmu agama dan juga ilmu teknologi. Ilmu agama ini meliputi seperti yang kita ketahui ilmu tauhid, ilmu fikih, ilmu akidah, ilmu muamalah, dan lain sebagainya. Ilmu seperti halnya ilmu informasi, ilmu komunikasi,
ilmu medis, ilmu konstruksi, agrikultur, dan lain sebagainya. Kita dituntut untuk mengikuti zaman karena perkembangan zaman yang sangat pesat, maka seseorang dituntut untuk belajar dan mengikuti perkembangan zaman agar tidak tertinggal. Dari segudang manfaat ilmu teknologi dari perkembangan zaman yang ada, itu sangat banyak dampak, baik itu positif maupun negatif. Selain dampak positif yang begitu besar, juga terdapat dampak negatifnya juga. Jadi dalam hal ini kita harus benar-benar berhati-hati menyikapi dampak negatif dari ilmu teknologi dan perkembangan zaman ini. Seperti halnya contohnya ilmu informasi dan juga komunikasi. Di sini juga ada dampak negatifnya seperti halnya adanya internet dan juga media sosial. Ketika kita tidak menggunakan secara bijak, maka kita akan terjerumus dan akan mendapatkan dampak negatif dari perkembangan zaman atau ilmu teknologi tersebut. Maka dari itu kita membutuhkan yang namanya filter atau penyaring dari perkembangan zaman ini, yaitu berupa ilmu agama, berupa keimanan. Maka dari filter tersebut kita mengikuti perkembangan zaman ini sesuai dengan syariat Islam yang ada. Jadi kita tidak benar-benar mengalir mengikuti perkembangan zaman, tapi kita bisa mengikuti perkembangan zaman dengan sesuai dengan syariat Islam yang ada. Mungkin singkat saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.